Padasana. Pangajar. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, untuk pagi hari ini ya, Bapak akan mulai untuk pembelajaran ya. Yang kita ambil di sini adalah teknik dasar tolak peluru gaya pelayan nantinya ya. Sebelum itu, Pak tanya dulu kondisi anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Sehat. Kalau seperti itu sangat baik ya untuk kita mengikuti kegiatan selanjutnya. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, kabarnya kita berdoa ya. Semoga apa yang kita pelajari sebentar ada manfaatnya dan semua dalam keadaan baik ya. Untuk itu, Bapak pimpin langsung ya berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Ya, selesai ya. Dan anak untuk sekarang waktu ya, silakan dipimpin satu anak untuk menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan berdiri dulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan anak duduk kembali ya. Udah anak ya, tadi kita menyanyikan lagu wajib nasional ya untuk menghormati ya para pahlawan kita yang menyanyikan lagu nasional seperti itu ya, dilakukan dengan semangat juga ya. Untuk kegiatan selanjutnya biar Pak tahu berapa anak yang hadir hari ini, Pak absen dulu ya. Pak absen dulu, anak-anak tinggal menaikkan tangannya saja ya. Gede Kusuma, Kaila, Gede Rafa, ya. Tri Dina, ya. Ayu berapa? Iya. Agung Gosa. Ya, Pak. Ya.
Agastia Dwipa. Bagus. Daniska. Krisnadana. Agus Pradana. Krisna Danta. Anindya Raina. Dia Komala Ani. Jasmine Vidya. Minda. Julia Rosa. Tanaka Liman. Brian Narada. Eksa. Davina Prasta. Diana Putri. Pandey Fania. Cempaka Malia. Skar. Sinta Sarnika. Yuni. Adriana. Anggi Manik. Ayu Nindya Sri. Maisya Ayustra. Yasmin Dwi. Sudah ya anak-anak. Setelah Pak absen, sudah banyak yang hadir ya. Hanya beberapa anak yang tidak hadir mungkin karena sakit di sana ya. Untuk kegiatan hari ini sebelum Pak mulai ya, menggunakan media PowerPoint nantinya untuk menjelaskan materi yang Bapak ajar ya. Pak kaitkan dulu dengan materi yang minggu lalu yang kita ambil adalah bola besar ya. Nah, bola besar sekarang kita ambil atletik ya. Di atletik itu banyak ada nomor cabang olahraganya nah ya. Di sana yang pertama itu ada cabang jalan ya, jalan cepat. Nah, setelah itu ada namanya cabang lari. Nah, lari cepat di sana ada 100, 200, 400 meter dan juga ada cabang lari jarak menengah dan jarak jauh ya. Setelah itu ada cabang lompat yaitu lompat jangkit dan lompat tinggi, lompat jauh, ada 3 di sana. Setelah itu ada nomor lempar ya. Di sana ada lempar cakram, lempar lembing dan tolak peluru. Ya, masuk di cabang lempar ya, walaupun gayanya beda, didorong menolak, tetap masuk dalam cabang olahraga lempar ya. Sekarang yang kita ambil adalah di cabang lempar yang khusus di cabang tolak peluru dengan menggunakan gaya O'Brien ya. Selanjutnya ya, di sana ada salah seorang atlet ya, atlet dunia melakukan gaya tolak peluru ya. Itu yang Pak pakai slide pertama ya. Itu teknik akhiran setelah melepas peluru ya. Kita lanjut, di sini ada nama Bapak Inyoman Wiatnyana SPD ya yang melakukan presentasi kegiatan hari ini yaitu teknik dasar tolak peluru. Tolak peluru yang kita ambil adalah tolak peluru gaya O'Brien ya. Bapak lanjut. Nah, di sana ada pengertian tolak peluru gaya O'Brien yang bisa anak-anak amati ya, bisa dibaca anak sendiri dan Bapak jelaskan pengertian tolak peluru gaya O'Brien ialah tolak peluru salah satu cabang olahraga melempar dalam atletik yang mana atlet jika akan melempar sebuah bola besi ya,
sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan dengan menggunakan teknik tertentu serta juga aturan yang sudah ditetapkan. Nah ya, sudah ditetapkan oleh wasit itu sendiri ya, di dalam misalnya pada saat lomba di dunia, bagaimana di sana aturannya, di nasional dan maupun di daerah kita sendiri. Di sana ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam melakukan tolak peluru ya. Kalau itu tidak dipatuhi, otomatis pasti akan didiskualifikasi ya. Makanya setiap aturan pertandingan atau perlombaan itu ada aturan main ya. Nah, seperti itu untuk pengertian tolak peluru ya. Apa lanjut? Teknik dasar tolak peluru gaya O'Brien ya. Teknik dasar, ada teknik dasar tolak peluru. Yang pertama, sikap awalan ya. Otomatis setiap melakukan kegiatan apapun, yang pertama dipengaruhi adalah yang pertama sekali itu adalah awalan. Awalan itu harus benar-benar bagus ya, sehingga mendapatkan hasil yang bagus nantinya. Yang kedua, sikap pelaksanaan ya. Habis sikap pelaksanaan, lanjut sikap akhir. Nah, dari ketiga itu ada penjelasan yang menyebutkan sikap awalan itu apa, sikap pelaksanaan itu apa, dan sikap akhir itu apa nantinya ya. Bapak lanjut ya. Nah, seperti yang Pak katakan tadi, yang pertama bisa mengamati, yang pertama adalah sikap awalan tolak peluru gaya O'Brien ya. Di sana peluru siap untuk dipegang pertama sekali ya. Peluru itu harus siap untuk dipegang ya. Ada teknik cara memegang peluru pertama ya, harus benar ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal nanti. Peluru siap untuk dipegang dan ditaruh tepat pada pangkal leher. Nah, bisa dilihat pada gambar ya, Nana ya, bisa dilihat pada gambar. Setelah itu menggunakan tangan kanan bagi yang menggunakan tangan kanan, dan tidak pentingnya memang ada salah satu mungkin ya menggunakan tangan kiri, tapi pada umumnya paling banyak menggunakan tangan kanan ya. Di sini yang Pak jelaskan untuk tangan kanan ya. Setelah itu nyambung sikap pemula berdiri membelakangi pada arah tolakan. Membelakangi berarti jika lapangan tolak peluru ya menghadap ke utara, berarti si pelempar harus menghadap ke selatan. Itu namanya membelakangi ya. Setelah itu menegakkan kaki kanan, kaki kiri persis terjulur lurus dan santai ke belakang menginjak di ujung kaki. Nah ya, lihat itu ada gambarnya. Kaki belakang jinjit artinya ya, kaki yang depan berdiri teguh normal. Udah lanjut ya. Itu untuk sikap awalan. Nah, selanjutnya sikap pelaksanaan tolak peluru gaya O'Brien. Nah, di sana sudah disebutkan pada waktu yang sama badan diarahkan agak miring ke depan, lalu kaki kiri diangkat santai menghadap atas mendekati dengan datar tanah. Sisi lengan kiri turun agak lurus dan lemas menghadap ke depan lalu ke bawah. Selanjutnya lutut kanan dan kiri ditekuk hingga paha kaki hampir menyentuh bagian dada. Nah, seperti itu ya. Bisa dilihat pada saat atlet putri dunia melakukan ya pelaksanaan tolak peluru gaya O'Brien seperti itu. Sudah dilengkapi dengan foto juga ya. Nah, sikap akhir, nah ya di sini sikap akhir tolak peluru gaya O'Brien, di mana pada luncuran ke belakang tersebut berawal dari mendaratnya kaki kanan terlebih dahulu, kurang lebih pada pusat lingkaran ya. Lalu dilanjutkan dengan kaki kiri meminjak di sebelah kiri dan garis tengah pada bagian ujung kaki agak sedikit bersentuhan dengan bidang pada balok penahan. Nah, ya, balok penahan itu yang berada di kaki kiri si pelempar jadinya ya. Bisa dilihat ya. Nah, yang menonjol ini namanya balok
tumpuan lemparan, ya itu tidak boleh diinjak di atasnya, makanya harus di bawah. Kalau menyentuh tak itu tidak masalah, tapi kalau naik sedikit aja dis, walaupun jauh lemparannya atau tolakannya. Makanya aturan di setiap pertandingan itu ada, ya kalau itu dipatuhi pasti akan dis. Makanya dilihat kakinya harus berada di dalam lingkaran dan tidak menginjak balok lempar, seperti itu baru dikatakan sah, ya. Itu untuk sikap akhir. Pak lanjut. Nah, gambar lapangan tolak peluru anak-anak, ya di sana sudah lengkap beserta ukurannya, ya. Untuk kegiatan di lapangan nanti Bapak akan modifikasi, ya seperti itu bentuk lapangannya supaya anak-anak nyaman melakukan dan tahu seberapa sektor lemparan, ya atau lapangan tolak peluru, ya biar tidak lemparnya melenceng ke kanan ke kiri nanti karena alatnya berbahaya. Tapi kalau sudah menggunakan lapangan, ya walaupun dimodifikasi, pasti otak anak-anak dan pantauan pandangan anak pasti akan menjurus ke lapangan itu, ya tidak ngawur nanti ke samping kanan ke kiri, ya nanti pada saat di lapangan pasti akan Bapak buatkan lapangan tolak peluru dengan dimodifikasi. Dan anak ya, nah itu ada garis tengah, ya 2,135 meter, ya atau 2 meter lebih, ya 135 cm kalau menggunakan meteran, ya. Nah setelah itu ada sudut 90 derajat, ya. Ada yang ditanyakan di sana? Di sana ada sektor tolakan, ya. Kalau di garis menyamping, ya di garis menyamping seperti ini batas akhir sektor lemparan. Kalau berada jatuh di sebelah sini itu dikatakan dis. Tapi kalau masih di dalam sektor di dalam sini itu dikatakan masuk, ya masuk. Walaupun di sini bisa jauh, karena sampai jaraknya hanya segini saja. Di sini bukan dis, pecah rekor namanya, ya karena setiap lapangan biasanya dibuat isi bendera 1, 2 lapangan menggunakan rekor yang sebelumnya. Kan ada pelempar yang memiliki rekor terjauh, pasti segitu yang akan dipakai rekor. Dan ada atlet baru yang bisa melewati, itu bukan dis namanya, pecah rekor namanya, ya artinya rekor yang baru dipegang oleh penolak peluru yang terjauh pada saat pertandingan itu, ya. Ada yang tanya lagi? Nah ya, lanjut ya. Nah, setelah Pak sebutkan tadi bagaimana teori dalam melakukan sikap awalan, ya sikap pelaksanaan, sikap akhir, di sini ada tahapan tolak peluru gaya O'Brien. Kalau seperti ini ditayangkan, anak-anak pasti ada masukan, ya di otaknya, ya pasti sudah diresap, pasti akan bisa melakukan gerakan, ya karena memang lebih gampang belajar ketika ada gambar ataupun objek yang bergerak atau didemonstrasikan oleh orang nantinya. Nah seperti itu ya sikap awalan. Nah, seperti ini ya. Yang kedua, tangan menjulur dengan lemas, kaki kiri diangkat dan selanjutnya ditekuk dan diluncurkan ke belakang, badan diputar ke arah kaki yang kiri atau kaki yang di belakang, ya jangan terbalik. Setelah itu sampai ke tahap berikutnya dan kaki tumbuh siap dekat dengan balok tadi, ya yang dijelaskan. Setelah itu dilepas peluru, kaki berikut atau di belakang melaju ke depan yang dinamakan gerakan lanjutan, ya jangan ditahan karena kerasnya power atau kerasnya lemparan, otomatis badan akan ditarik ke depan dan diganti pijakan kaki akan membuat menahan untuk keseimbangan biar tidak jatuh ke depan, ya. Udah, pertanyaan di sana? Enggak ya? Pak lanjut. Udah ya, di sana sudah Pak tayangkan PowerPoint. Sekarang akan Pak tayangkan video sebelum kita melakukan diskusi nantinya, ya.
Sudah, anak-anak, setelah tadi anak-anak mengamati PowerPoint yang Bapak tayangkan tadi, ya. Sekarang anak-anak lanjut, Bapak kirimkan ya, Bapak tayangkan video pembelajaran teknik dasar tolak peluru ya, supaya nanti ada penambahan ya, penambahan materi yang bisa anak-anak pakai acuan nanti dalam proses berdiskusi dengan temannya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan nanti ya. Jika ada yang ditanyakan dan direview nanti dengan temannya sendiri ya. Setelah itu baru Bapak yang nanti menyempurnakan review dari temannya. Ya, silakan menonton dulu tayangan video pembelajaran teknik dasar tolak peluru gaya O'Brien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, hari ini kita akan melakukan latihan tolak peluru gaya membelakangi atau yang biasa disebut dengan O'Brien. Pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong peluru besi berbentuk bulat sejauh mungkin dari titik tolakan menuju titik pendaratan peluru dengan teknik yang tepat. Tolak peluru merupakan nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Meskipun termasuk nomor lempar, pelaksanaan tekniknya tidak dilempar, melainkan ditolak atau didorong. Berikut gerakan yang salah, yaitu tangan mengayun atau tangan terlihat seperti melempar bola. Berikut gerakan yang benar, tangan mendorong atau menolak peluru. Peluru besi berbentuk bulat. Berat peluru untuk junior putri 3 kg, junior putra 5 kg, senior putri 4 kg, senior putra 7,25 kg. Tahap teknik tolak peluru gaya membelakangi atau gaya O'Brien: 1. Memegang peluru. 2. Meletakkan peluru. 3. Awalan, badan condong. 4. Gerakan kaki, ayunan dan lompat ke belakang. 5. Putar badan. 6. Tolakan. 7. Gerakan melanjutkan. Pegangan peluru. Renggangkan 5 jari, tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Ibu jari dan kelingking berada di samping untuk menjaga keseimbangan peluru. Pastikan ada rongga di telapak tangan. Yang kedua, renggangkan 5 jari, 4 jari rapat dan ibu jari terpisah. Tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Pastikan ada rongga di telapak tangan. Yang ketiga, renggangkan 5 jari, 3 jari rapat, ibu jari dan kelingking terpisah. Tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Pastikan ada rongga di telapak tangan. Gerakan kedua, meletakkan peluru. Letakkan peluru di leher bagian kanan, tepatnya di bawah dagu bagian kanan. 3. Awalan atau badan condong ke depan. Posisi badan menghadap ke belakang sektor tolakan dengan memajukan kaki kanan ke depan, diikuti badan condong ke depan, tangan kiri rileks. 4. Gerakan kaki. Ayunkan kaki kiri ke depan dan ke belakang, kemudian lompatkan kaki kanan ke belakang. Diikuti dengan kaki kiri menempel ke tanah. 5. Putaran badan. Setelah gerakan geser, lanjutkan memutar tubuh menghadap depan atau sektor tolakan dengan mengayunkan tangan kiri untuk membantu dorongan. Tangan tolakan. Setelah tubuh sepenuhnya menghadap depan atau sektor tolakan, dorongan atau tolakan peluru sekuat tenaga sampai lengan lurus dan pergelangan tangan ikut melakukan dorongan. Sudut tolakan kurang lebih 45 derajat. 7. Gerakan lanjutan. Gerakan lanjutan berfungsi menyeimbangkan tubuh setelah melakukan tolakan, yaitu dengan memajukan kaki kanan ke depan
Kemudian kaki kanan tidak keluar atau melebihi garis lingkaran. Gerakan keseluruhan tolak peluru gaya membelakangi atau gaya operate. Pastikan semua gerakan dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan, secara cepat dan tidak ada gerakan yang terputus atau lambat. Sebelum melakukan gerakan tolak peluru, lakukan latihan awal dengan peluru besi. Hal ini ditujukan untuk membiasakan lengan dan tubuh terbiasa dengan berat dan diameter peluru. Alat yang digunakan: kapur, tali rafia, kol, dan peluru modifikasi. Pembuatan lapangan di area paving. Yang pertama, untuk menemukan lapangan, tandai titik tengah dengan kapur. Kemudian kaitkan kapur dengan tali rafia dengan panjang kurang lebih 1 meter. Mulai buat garis lingkaran dengan memegang titik poros dan titik luar, melakukan putaran. Apabila tidak terjadi pergeseran pada titik poros, maka lingkaran akan terbentuk dengan sempurna. Untuk membentuk sektor tolakan, letakkan bom di samping kanan dan kiri di depan lapangan tolak peluru. Tolak peluru gaya operate dengan lapangan dan alat yang dimodifikasi. Kesalahan yang mengakibatkan tolakan gagal atau tidak diukur. Kaki melebihi garis atau keluar dari garis. Setelah melakukan tolakan, atlet atau peserta didik keluar lapangan melalui area setengah lingkaran depan. Kemudian hasil tolakan keluar dari sektor tolakan.
video pembelajaran yang Bapak tayangkan. Nah, sekarang anak-anak membentuk kelompok, bisa diskusi sebentar ya. Diskusi dengan kelompoknya, apa yang ingin ditanyakan, yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Dah, ya silakan langsung saling berhadapan dengan kelompoknya, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, Bapak hitung ya. Sebentar, ada dari kelompoknya masing-masing, bisa 1 sampai 2 orang mengungkapkan pendapat atau masalahnya nanti ya, silakan. 1 orang juga boleh. Jika banyak permasalahan yang ditemukan dalam kelompok itu, silakan ya. Ingat sesuai dengan pengamatan tadi ya, yang setelah Bapak tayangkan dari PowerPoint dan video. Nah, banyak sekali di sana disebutkan ya, tekniknya apa, permasalahan yang bisa ditemukan di sana banyak sekali. Ya, silakan. Pak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Sebentar, pada saat anak melakukan pendapatnya ke permasalahan, nanti ingat sebutkan nama dan nomor absen ya. Di sana sebentar akan Bapak hargai dengan nilai keaktifan ya. Di sini ada nilai karakter nanti ya. Yang pertama ada kedisiplinan, setelah itu ada tanggung jawab ya bersama kelompoknya otomatis ya. Akan Bapak hargai dengan nilai ya. Masih ada waktu lagi 2 menit. Bapak kasih waktu ya, disimpan dulu biar semua ya, semua kelompok menemukan permasalahan yang bisa kita pecahkan. Bapak kasih waktu 5 menit, masih lagi 1 menit, silakan berdiskusi dulu. Ya, stop, habis. Saya Pak. Wah, sangat banyak ya. Nah, pelajaran seperti ini yang Pak inginkan ya. Pak hitung dari kelompoknya dulu ya. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kelompok ya. Pak urut dulu dari kelompok 1 dulu ya, yang lain turun dulu. Yang lain turun. Silakan berdiri, sebutkan nama dan nomor absen. Otomatis nilai dari kerjasamanya sudah bagus ya, karena ini diskusi antar kelompok. Silakan. Karena saya hanya ke sana absen 11, saya ingin bertanya kenapa pas sikap pelaksanaan itu kita harus lompat ke belakang dulu. Seperti itu ya. Temannya bertanya kenapa pada saat
saat kita melakukan pelaksanaan lemparan atau tolakan, kenapa harus melompat ke belakang? Kenapa nak ke depan ya? Kenapa harus ke belakang? Supaya apa? Silakan sebelum Pak yang mereview, anak-anak dulu ya. Ada yang tahu? Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Putu Ainidia Sri Kencanawati, absen 40. Ya. Menurut saya kenapa harus lompat ke belakang dulu? Biar tumpuannya kuat dan tolakannya lebih kencang dan keras, Pak. Udah bagus ya, nggak perlu ditambahkan lagi ya. Yang dikatakan namanya yaitu supaya tolakannya kuat dan lemparannya lebih cepat dan kencang atau lebih jauh ya. Itu yang digunakan gerakan meluncur atau meluncur ke belakang ya. Nah, sudah. Silakan lagi yang ditanyakan. Tidak ada penambahan, tadi sudah bagus sekali ya. Sudah bagus sekali pertanyaan dan review dari temannya. Ayo yang kedua silakan. Ya silakan kelompok yang ini dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nimade Cempaka Malaya Jayati, absen 32. Nah, poin yang terhitung tuh pada saat pelurunya mendarat atau selesai bergeraknya, Pak? Sudah. Yang ini ditanyakan ya, tadi temannya menanyakan pada saat peluru ya atau bola besi itu melayang dan jatuh ya, jatuh di area sektor lapangan, setelah itu menggelinding. Nah, yang pada saat mana dihitung? Siapa yang tahu? Ayo sebelum Pak. Ada yang tahu? Ya silakan. Perkenalkan, Ya. nama saya Putu Mesya Alisra Putri, nomor absen 41. Menurut saya, poinnya itu dihitung pada saat bolanya mendarat pertama kali, Pak. Pertama kali. Udah bagus ya. Tepuk tangan dulu buat temannya. Kenapa seperti itu ya? Pertama sedikit pada saat penolak ya atau atlet melakukan tolakan ya, peluru itu melayang dan jatuh pada saat awal jatuhnya ya, dan membuat tanda ya, otomatis karena berat peluru itu berat sekali ya, makanya jatuh di tanah itu pasti akan membentuk lobangan ya. Jatuh pertama jeduk dan akan ada gerakan lanjutan menggelindingnya. Yang dihitung adalah pada saat peluru pertama jatuh yang dibuat tanda itu ya. Setelah itu akan menggelinding, tidak akan ada tanda lagi ya. Makanya dihitung di jatuh di awal ya. Walaupun jauh menggelindingnya sampai 10 meter itu tidak dihitung lagi ya. Yang dihitung pertama adalah jatuhnya peluru seperti dikatakan temannya ya. Udah, yang penting si penolak ya atau atlet yang menolak tadi tidak melewati batas lingkaran yang disediakan oleh panitia ya, atau menginjak atau apalagi lewat ya, seperti yang dilihat tadi di video. Udah, nah, sudah bagus ya. Lagi ada lagi? Ya silakan, kalau ini belum gini ya, tadi menyangka. Yuk silakan. Perkenalkan, nama saya Ida Ayudia Komala Manikan Waber, nomor absen 17. Ya. Saya ingin bertanya, kenapa kalau tolak peluru itu bolanya saat dilempar tidak boleh diayun? Kenapa harus ditolak? Apa perbedaannya dan apa akibatnya? Bapak ulang ya pertanyaannya supaya jelas. Pertanyaan dari temannya, kenapa peluru yang akan ditolak itu tidak diayun atau dilempar? Kenapa harus ditolak? Ya, apa penyebabnya dan apa yang akan terjadi jika melakukan hal tersebut? Ada yang tahu? Ya silakan Gus. Kan nama saya Agung Gede Ismail kita absen 1. Mengapa bola itu boleh dilempar ataupun diayun? Karena berat dari bolanya itu nggak bisa untuk dilempar, Pak. Misalnya itu harus didorong ke depan itu, Pak. Jika terjadi kesalahan, apa yang bisa akan terjadi itu?
mungkin cedera di pergelangan tangan. Di pergelangan tangan, ya, di bahu. Ya, ya, silakan. Nah, ya, seperti itu. Alat yang digunakan yaitu melebihi dari 1, 2, atau 3 kilo ke atas ya. Jika digunakan oleh senior putri, yang paling kecil dapat bilang senior putri ya. Kalau yang putra itu otomatis berat lagi ya. Yang putri menggunakan beratnya 4 kg ya. 4 kg itu sudah dikatakan berat jika dilempar ya. Makanya tidak boleh dilempar ya, harus didorong atau ditolak ya. Karena jika terjadi kesalahan pada saat penolakan atau dorongan itu digunakan lempar, itu yang cedera yang pertama kali adalah elbow atau siku ya. Karena pergerakan mengayun atau melempar itu yang pertama adalah gerakannya dari siku ya. Seperti ini, siku yang bergerak pertama, akhirnya baru telapak tangan. Makanya yang cedera pertama kali adalah siku, setelah itu berlanjut ke ya pundak, setelah itu terakhir pasti akan pergelangan tangan yang dikatakan temannya. Tapi yang pertama cedera adalah paling keras, yang paling parah biasanya di elbow atau siku ya. Makanya tidak boleh dilempar, harus didorong, apalagi beratnya lebih ke atas lagi ya. Udah? Ada lagi? Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Gusti Ayu Pada saat sikap pelaksanaan terlihat kaki kiri diangkat dan dibawa ke depan. Itu tujuannya untuk apa? Makasih. It's time to begin the 10 lesson. Udah ya? Pak jelaskan lagi dari pertanyaan temannya yang tadi ya. Kenapa kaki kiri ya diayun ke depan ya? Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Diayun ke depan. Setelah itu kenapa setelah ke depan diayun lagi ke belakang? Untuk apa tujuannya? Yang lain? Ada lagi? Enggak? Ya, silakan Gus lagi. Kenapa kalau kaki kiri itu harus diayun ke depan terus ke belakang? Karena kaki kiri itu sebagai tumpuan untuk kayak dari obien, Pak. Kan dari depan untuk diayunkan ke depan, ke depan itu kalau ke belakang kan jauh lebih panjang, Pak. Kalau lebih ke depan, jadi ayunin ke depan terus ke belakang tuh smash sebagai tumpuan, Pak. Ada lagi yang bisa menyempurnakan? Ada? Bapak tambahkan ya. Nah, kalau tidak ada, biar bisa kita tanya lagi kalau ada permasalahan di antara kelompoknya nanti. Kenapa kaki kiri harus diayunkan ke depan, setelah itu akan diayunkan ke belakang lagi? Yang pertama adalah untuk membantu lecutan atau lungsuran ke belakang dengan cepat ya. Kalau tidak diayunkan menggunakan kaki kiri, menggunakan kaki kanan aja dorongan tidak akan maksimal dia ya. Nanti akan kita praktekkan di lapangan, anak akan merasakan. Jika diayun ke depan dulu dan langsung diayunkan ke belakang, kaki kirinya pasti akan terjadi lompatan ke belakang dan kecepatan lungsur ke belakang itu akan lebih cepat dan membantu akan tolakan dengan kuat nantinya ya, otomatis ya. Kalau lungsuran ke belakang atau lecutan ke belakang semakin cepat ya, gravitasi atau momentum tolakan yang akan dilakukan ke depan itu akan semakin kuat, otomatis itu ya. Jika lambat gerakannya akan kurang power atau ledakan ke depan. Jika cepat dilakukan otomatis akan terjadi ledakan power di sana, makanya peluru bisa meluncur cepat ke depan nantinya ya. Nah, seperti itu ya. Terima kasih Gus. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Pertama Intara, nomor absen 39. Saya mau kapan atlet tolak peluru dinyatakan didiskualifikasi saat melakukan perlombaan? Terima kasih. Ya, inti yang ditanyakan temannya pada saat kapan atlet ya atau pelempar penolak peluru itu dikatakan dis pada saat melakukan tolakan. Ada yang tahu? Ya, silakan coba. Seperti
Perkenalkan, nama saya Putu Ainidya Sukincanawati, absen 40. Pemain itu dinyatakan didis kalau melewati balok penahan yang ada di depannya sama keluar dari sektor tolakan. Ya. Dan ada lagi satu, tadi pada saat penayangan video, ada yang bisa apa kasih nilai? Tadi yang pertama adalah kaki keluar dari balok atau lewat lingkaran, lagi lemparan keluar dari sektor yang ditentukan di lapangan yang sudah ditayangkan tadi. Yang lagi satu, siapa bisa? Ya, coba ini. Perkenalkan, nama saya Nimade Cempaka Jayanti, absen 32. Yang lagi satu itu keluar melalui area depan lingkaran. Iya. Iya. Tapi betul-betul anak-anak sudah menyimak ya, mengamati video atau poin yang Pak tayangkan tadi ya. Itu salah satu dari kegagalan atau diskualifikasi yang dilakukan oleh seorang pelempar ya. Yang pertama, pada saat setelah melempar atau menolak tidak boleh keluar dari garis lemparan ya, atau lingkaran lemparan yang telah disediakan. Setelah itu ada sektor lemparan yang menyerupai huruf B itu ya, pasti digunakan garis itu ya, dan ada benderanya. Nanti kalau itu keluar sedikit aja dari garis itu sama dinyatakan dis pada saat tolakan ya, walaupun jauh, kasihan nanti, makanya harus menolak di areal dalam ya. Setelah itu yang kedua, setelah jauh melempar atau menolak sudah bisa mengalahkan juara yang lain ya, bangga dengan dirinya. Sekarang akan keluar dari lingkaran ya, keluar dari lingkaran lapangan tadi. Jika keluar melewati depan, nah itu hati-hati ya, karena di sana ada garis pemilah ya, membelah lapangan itu. Jika melewati depan garis itu sama dinyatakan dis ya, makanya keluar harus ke belakang dulu ya. Kalau sudah keluar dari belakang lapangan atau lingkaran itu keluar dulu, setelah itu lewat ke depan tidak masalah. Karena kenapa? Karena pada saat menolak peluru itu setelah itu jatuh, si pelempar masih di dalam, itu masih dikatakan aktif di sana ya. Setelah itu akan keluar ya, setelah itu akan keluar. Setelah keluar ke belakang itu dinyatakan sudah tidak aktif lagi di dalam ya. Tadi sudah dilakukan diskusi dan ada beberapa permasalahan yang muncul dan sudah ditanggapi oleh temannya juga, dan juga dari Pak sendiri juga sudah membantu anak-anak ya. Sekarang anak-anak akan kita tentukan minggu depan proyek yang akan kita buat ya. Otomatis proyek yang akan anak-anak buat itu yaitu tentang materi tolak peluru gaya O'Brien. Di sana boleh membuat video pembelajaran atau tulisan juga boleh, tapi yang Bapak sarankan adalah video pembelajaran supaya bisa kita tampilkan minggu depan ya, untuk bisa diragakan atau bisa diamati oleh temannya sendiri ya. Di sana otomatis akan berperan setiap kelompok itu kreativitas anak-anak ya, bebas. Kalau bisa berbentuk video lebih bagus karena bisa semua langsung mengamati ya. Sekarang kita sepakati anak-anak untuk pembuatan video ya, anak-anak silahkan lakukan di mana nantinya ya. Entah itu anak-anak bisa lakukan di sekolah langsung atau di rumah, silakan ya. Itu tidak Bapak permasalahkan. Yang penting anak-anak ada proyek yang bisa ditampilkan minggu depan melalui tayangan video seperti yang Bapak lakukan tadi ya. Untuk waktu, nah untuk waktu anak-anak, untuk waktu pengumpulan ya, supaya tidak besok atau lagi 2 hari, tidak cepat seperti itu ya. Otomatis Bapak akan kasih waktu pengumpulan proyek ya atau video anak-anak itu bisa dikumpulkan minggu depan ya. Minggu depan pada saat pertemuan kita yang kedua ya. Setelah pengambilan nilai, anak-anak akan menampilkan video pembelajaran atau proyek pembelajaran yang anak-anak buat berdasarkan kelompoknya yang seperti tadi masing-masing. Dah, itu ada yang ditanyakan?
Tidak ya? Kalau tidak ada yang ingin tanyakan, nah, sebelum itu kita akan coba sebentar ya. Kita akan coba di lapangan melakukan kegiatan teknik dasar tolak peluru yang anak-anak amati tadi ya. Anak-anak silakan lakukan nanti, walaupun akan Bapak demonstrasikan dulu karena ini alatnya sudah Pak modifikasi menggunakan bola tenis, dan otomatis untuk minggu depannya kita akan menggunakan alat yang sebenarnya untuk evaluasi anak-anak ya, supaya anak-anak juga merasakan bagaimana sebenarnya bola besi tolak peluru itu ya. Beratnya juga akan tahu, tolakannya pasti akan dilakukan dengan benar ya. Jika dilakukan dengan benar, hasilnya pun pasti akan bagus. Udah? Ada yang tanyakan? Tidak. Nah, setelah itu sekarang kalau tidak yang tanyakan, Bapak akan evaluasi pengetahuan anak-anak ya, dengan mengerjakan soal yang sudah Bapak buat ya. Silakan keluarkan buku tulisnya. Tetap ya, duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ada kesini saja ya, Bapak kasih ya soalnya. Ini kelompoknya di mana? Ini ya, ini ayo gabung. Itu sudah berapa Pak? Kasih itu. Silakan dikejarkan ya. Ini itu ke belakang, ini di sini. Ini bagian sini. Nah, itu belakang. Ini mana ada kelompoknya? Berapa tadi ada kelompok? Kena. Kenapa ada kelompok? Nah, ini bisa di sini. Ya, biar bisa di depan satu. Ini nama.
Jika yang sudah, silakan pulang ke depan ya. Duduk kembali ke tempat duduknya ya, sebelum kita sama-sama menuju ke lapangan nantinya ya. Silakan duduk dulu ya, kita bareng-bareng berangkat ke lapangan sebentar. Di sebelah, di sini jawabannya di sini.
Sudah, ya kumpulkan ya. Soalnya dari di sana sudah banyak di sini. Dah. Udah ya, silakan hadap ke depan semuanya. Ya. Tugas pengetahuan anak-anak sudah Bapak pegang ya, dari seluruh siswa. Otomatis akan Bapak koreksi ya sebagai nilai pengetahuan anak-anak tentang materi yang Pak terangkan tadi ya, atau Pak jelaskan tadi. Bapak yakin dari pengamatan anak-anak tadi pada saat menjawab ya pertanyaan yang atau permasalahan yang ditemukan temannya sangat antusias sekali. Saya yakin dalam pengerjaan soal ini anak-anak pasti akan mudah melakukannya ya. Minggu depan langsung saya masukkan nilainya ke rubrik nilai yang telah Bapak buat ya. Untuk itu bagi sekali Bapak jelaskan tentang perjanjian penyusunan proyek. Apakah anak-anak setuju penyusunan proyek akan dikumpulkan minggu depan? Setuju. Nanti minggu depan Bapak sudah mempunyai video yang anak-anak buat dengan kelompoknya masing-masing ya, akan dikumpulkan melalui media grup. Silakan ya, setelah itu akan kita tayangkan di slide nanti di depan ya. Anak-anak yang lain silakan bisa menonton dan mengamati. Jika perlu ada yang ditanyakan atau ada yang salah dari video temannya, silakan ditanggapi dengan bagus ya, otomatis dengan sopannya ya, dengan sopan santun juga ya, dan yang mereview juga seperti itu ya, karena kita sebagai manusia ya pasti ada kekurangan dan kelemahan kita masing-masing ya. Untuk itu untuk kegiatan selanjutnya, supaya untuk bersingkat waktu, kita langsung aja melakukan kegiatan praktek di lapangan. Ayo Rana, silakan bantu kita. Seluruhnya siap, gerak. Setengah lincang kanan, gerak. Yang di kanan diam ya, yang mengikuti di sebelah kiri ya. Kanan sebagai patokan. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi sekali ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, terima kasih ya. Untuk pagi ini ya kita melakukan kegiatan di lapangan ya, melakukan kegiatan praktek. Setelah kita melakukan kegiatan pendahuluan di kelas tadi ya, setelah anak-anak mengamati video ya, PowerPoint, video. Sekarang anak-anak melakukan praktek di lapangan langsung ya. Tetap dengan materi tolak peluru ya. Tolak peluru dengan gaya O'Brien atau membelakangi nantinya ya. Untuk itu untuk mempersingkat waktu ya, tadi anak-anak sudah melakukan doa di ruangan. Alangkah baiknya kita tetap melakukan doa karena kita melakukan kegiatan di lapangan sekarang ya. Untuk doa sekarang Bapak yang pimpin ya.
semoga sebentar apa yang kita lakukan di lapangan nanti dapat kesehatan dan semua ada manfaatnya nanti ya. Untuk itu siap gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa mulai. Ya, selesai. Sekarang kita langsung anak-anak ya, kita akan melakukan pemanasan. Ada 2 tahap, yaitu pemanasan statis terlebih dahulu, setelah itu ada dinamis ya. Habis itu akan Bapak menggunakan permainan inovatif nantinya ya. Nanti anak-anak tinggal mengikuti supaya kegiatan pembelajaran menjadi aktif nantinya. Udah itu silakan rentangan tangannya anak-anak. Direntangkan tangannya lagi. Ya. Udah ya, langsung hadap ke depan lagi, hadap ke Pak ya. Udah. Untuk pemanasan statis dan dinamis nanti Pak pimpin sendiri ya. Anak-anak lakukan hitungan sama-sama supaya lebih aktif dan kompak kelihatannya. Ya, yang pertama kita mulai dari kepala dulu. Satukan tangan, taruh di bawah dagu, tarik ke atas. Hitung sama-sama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taruh di belakang kepala, tarik turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oh. 1 hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang tangan kanan dilipat kiri, tarik. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. Ya, terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kaitkan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di belakang kaitkan, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita turun ke pinggang ya. 2 tangan di pinggang, dorong ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dorong ke depan, tunduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sudah, kaki kanan diangkat, tarik ke nempel ke perut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik pendek 2 kali, panjang 2 kali ya. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Gerakan menyerupai huruf S. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Buka kaki lebar. Ya. Tangan. Dah, nyentuh ujung kaki kiri 2 kali, kanan 2 kali, mulai kiri. Gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kali aja keliling di 2 lapangan bola voli ya. 2 kali sekali aja sampai di sini kumpul lagi. Kali sudah terlihat. Saya dimulai dari yang putih ya, silakan. Yuk. Tertib ya. Disambung ya, nggak boleh ada yang nyalip ya.
Sudah ya. Itu sudah pemanasan latihan dinamis dan dilakukan dengan kegiatan jogging ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pemanasan permainan inovatif ya. Anak-anak boleh melakukan kegiatan ya seperti main kucing-kucingan, membuat lingkaran, melempar bola seperti yang Pak kasih tadi. Ada juga yang penting bilang sama yang putra satu tim saja ya. Silakan cari tempat yang enak melakukan gerakan. Ya. Udah? Aja. Putra go melempar. Nanti. Dah, yuk coba silakan permainan dulu. Yuk ini ada 2 bola, silakan. Nah, lempar. Dua, Pak. Boleh, duanya. Yuk. Yuk, silakan. Ayo. Jangan sampai lepas. Yuk. Silakan, coba mulai. Yuk. Ayo. Ambil. Ya. Harus konsentrasi, jangan lain-lain kalau dilempari bola. Yuk. Nah, langsung diganti. Nah, mulai. Harus siap. Ayo. Lempar. Ada bola lagi. 2 bola. Enggak dilihat tuh deh. Udah, ayo lagi. Kenapa Pak gunakan 2 bola supaya biar cepat matinya, ya? Ayo, cepat cari. Ada 2 bola itu deketin teman. Bola boleh dideketin. Lagi, ganggu. Ambil bolanya, ambil deketin. Orang walaupun dipegang bolanya ganggu, ambil boleh di tangan. Kalau kamu sentuh bola di tangannya dia udah mati ya. Cari langsung, ayo. Nah, ayo. Pas bola di tangan dipegang itu udah boleh direbut. Yuk, ya langsung direbut, langsung direbut. Iya. Ya aku itu yang nangkap salah. Kalau itu yang nangkap pas sama dia. Yang pas sama dia tadi. Yang nangkap salah, yang nangkap masuk. Tinggi banget. Jangan ditabrak-tabrak. Tangan berjam kok. Aku tadi sih, aku kayak pakai itu juga. Apa yang ada? Ini 2. Wah, aja satu. Aja bagus. Dong. Ganti. Yang benar lompat. Ini. Ya.
dasar tolak peluru ya, gaya O'Brien ya. Ada dua teknik gaya tolak peluru. Yang pertama gaya ortodok ya. Ortodok adalah gaya menyamping ya, menyamping arah tolakan. Udah. Yang Bapak gunakan adalah gaya tolak peluru gaya O'Brien ya. O'Brien itu gaya membelakangi arah tolakan. Udah. Untuk dasar dulu supaya anak-anak supaya bisa nanti melakukan ya, tidak ada kesalahan karena alat yang digunakan peluru itu sangat berat ya. Tapi pada saat tahap pertemuan awal ini Pak menggunakan yang ringan dulu ya, penting bentuknya bulat yaitu bola tenis nantinya ya. Sebelum melakukan dengan menggunakan alat, kita lakukan tanpa alat dulu ya, supaya pergerakan nanti tahap-tahapannya tidak ada kesalahan. Coba yang pertama anak-anak berdiri selebar bahu dulu. Kan tolakan menuju ke tangan kiri. Berarti kalau Pak menuju ke arah selatan ya, anak-anak otomatis menuju ke arah utara ya. Udah, untuk tangan kanan otomatis yang megang peluru nantinya. Coba cekung dulu seperti ini ya, walaupun belum menggunakan alat. Udah? Nah. Udah ya, ini tahapannya. Setelah itu anak-anak masuk, tangan yang memegang peluru ini ya, atau tangan kanan berada di bawah leher. Ditempelkan dulu seperti ini sewajarnya. Sudah? Nah ya, ini teknik dasar. Kita ulang. Ya, dari turun dulu. Nah, ya. Sudah, ini teknik dasar sekali. Setelah itu, tangan kiri yang tidak memegang peluru ya, ini ditarik ya, ditekuk, ditarik seperti ini, seperti ya, setelah sehingga badan menghadap ke arah tolakan. Seperti ini jadinya. Ya, setelah seperti ini baru boleh peluru dilepaskan menggunakan polos atau polos through ya, menggunakan polos pergelangan tangan. Sudah? Udah, 3 tekuk. Setelah itu putar badannya, lepas ya. Nah, kaki kanan melakukan gerakan lanjutan atau polos through ya. Nah, ulang. Ini teknik dasar sekali ya, belum masuk ke O'Brien-nya. Lagi sekali, coba Pak hitung tahapannya. Tahap 1, naik tangan kiri. 2, tangan kanan nempel. 3, kaki kanan ditekuk. 4, putar badannya dulu. Setelah itu lepas pelurunya mengikuti kaki kanan ke depan. Nah, ya. Seperti itu. Itu teknik dasar sekali ya. Sekarang kita masuk ke teknik gerakannya, yaitu gerakan lanjutan menggunakan gerak ya, tolak peluru gaya O'Brien. Nah ya, kalau Bapak menolak ke selatan, anak berarti ke utara ya. Sudah? Biar lebih gampang, Pak menghadap ke sini ya. Udah, kita akan melakukan tolakan ke arah utara. Udah. Hitungan 1, tangan kiri rileks. Udah, seperti ini. Seperti teknik dasar yang tadi. Tangan kanan yang kedua gerakannya peluru ditaruh di bawah leher. Udah? Setelah itu gerakan 3, kaki kanan ditekuk, tangan kiri lurus rileks. Udah? Nah, seperti ini jadinya. Dan gerakan keempat, kaki kiri diangkat ke depan. Ya, nah, seperti itu ya. Diangkat ke depan, setelah itu melungsur atau melompat ke belakang. Nah, ya. Nggak usah terlalu jauh, ya, walaupun kecil. Pak ulang ya. Nah, ulang dulu sebentar baru dilakukan. Ya, 1, ya, 2, turun, 3, kaki kiri diangkat, 4, sedikit aja. Setelah itu kita dilepas. Ya. Nah, coba sekarang lakukan. Dah, nempel di leher. 3, nunduk, kaki kanan ditekuk. Nah, ya. 4, lompat ke belakang, lungsur. Ya. Udah, bentuk kelompok 6. Nah, silakan cari dulu pasangan 6. Nah, hitung dulu. Cowok jadi 2, 7, 2, 3, 4,
Pak, 7 boleh, Pak? Boleh. 7 boleh, Pak. 2, 3, 6. Udah. Sana satu, pojok. Sana satu tuh dapat terus yang kuning. Ya. Ayo, silakan. Itu satu, biar nggak biar kelihatan. Ya, buka. Udah, silakan. Udah, silakan lakukan praktek yang dilakukan tadi. Ya. Ya. Satu. Ada di situ tuh, ada kesana ada depan. Ya. Dikomunikasikan dengan temannya, dikomunikasikan. Dah, gerakannya melungsurnya ke belakang, jangan ke depan. Ya. Dah. Melungsurnya akan ke belakang. Ya, jangan ke depan. Belajar langsung sini, Pak. Ya. Itu, Pak. Pak, kalau ngeliat mundur gimana, Pak? Bapak yang tadi mundur itu gimana, Pak? Saya nggak paham. Leng-leng. Terus. Enggak, gimana? Habis mundur gimana, Pak? Dorong kaki yang ke belakang. Melungsur ke belakang. Tangan depan. Lagi sekali. Satu. Hitungannya 1, 2 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Bener. Ya, harus ada rongga. Jangan ditaruh seperti ini. Ya, harus disangga dengan jari-jari. Harus ada rongga. Dah. Sebentar anak-anak akan nempel di bawah telinga atau di leher. Dah. Ingat anak-anak, kesalahan yang sering dilakukan dalam tolakan peluru ini adalah gerakan melempar, itu salah ya, karena namanya tolak peluru harus ditolak atau didorong. Dah, seperti ini. Pertama, gerakan yang salah biasanya dulu ya. Gerakan yang salah setelah mutar badan anak-anak melempar. Nah, kenapa disebut melempar? Karena siku ini sudah mendahului telapak tangan, pasti akan melempar jadinya. Ya, pasti akan melempar. Sudah. Yang benar adalah posisi telapak tangan tetap harus berada di depan. Ya, tinggal didorong, diluruskan. Ambil ya. Oh, 1. Nggak usah jauh-jauh dulu, pelan-pelan saja. Ke barat jadinya. 1. Pelan-pelan. 2. Ini satu. Yang ini. 3. Ini keranjang yang mana? Yang depan. Yang ada depan. Yang isi jauh. Yang ini, habis itu yang ini. Ya. Berarti kita ya. Ya. Yang maju. Lempar dulu. Ya. Jangan dilempar, tolak. Pak nyari proses ya. Dah. Yang di sini siap ngambil nanti ya. Coba. Dorong. Masih melempar, mendorong. Kalau melempar pasti kelihatan gerakan ayunan sikunya. Mendorong ya, didorong. Dorong. Ya, itu betul mendorong. Ya. Yang belum dong, yang belum. Balik badan dulu, baru didorong. Melungsur ke belakang, balik badan. Oh, balik badannya ke sana. Kaki yang mana di belakang, balik badannya ke sana, Gus. Ya, kaki kiri di belakang kan. Melungsur ke belakang. Melungsur ke belakang, balik ke kiri. Yuk, silakan. Didorong, jangan dilempar, hampir melempar maunya tuh ya. Ya. Kalau bisa gerakannya parabol 70 ya, 45 derajat naik. Yuk. Apa? Oke. Maka dilempar.
Amrel. Udah apa? Udah semua? Kita kumpul dulu. Dan selanjutnya ada 5 kelompok tadi, silakan melakukan pergerakan presentasi per kelompok ke depan, dan kelompok yang lain mengamati dan nantinya bisa mereview gerakan temennya ya. Nanti dilakukan di sebelah sini ya, melakukan langsung menggunakan alat berupa bola tenis ya, melakukan tolakan dari sini ke arah utara ya, melakukan sejumlah 3 orang kalau jumlah satu kelompoknya 6 orang. Udah, karena bola tenis sudah ada banyak. Udah, ya yang lain mereview. Udah, coba bangun yang putra dulu kelompok timnya ini. Ya, bisa terapkan. Yang lain anak-anak diamati dan nanti harus bisa mereview temannya. Kalau ada yang salah bilang salah, yang benar bilang benar ya. Udah, yang melakukan otomatis yang memegang bola tenis, silakan. Tidak usah keras, pelan aja ya. Udah. Sekarang yang di sebelah utara melakukan keras dulu. Yang penting teknik benar. Ya. Udah. Lagi parabol bolanya. Nah. Ya. Ya. Udah, yang arah tolakannya membelakangi. Nah. Ayo silakan. Ya. Nah, usah keras dulu. Kanan depan kan. 1, 2, 3. Usah keras ya. Pelan dulu biar nggak jauh ngambil. Ya. Lagi 1. 1, 2, 3, 4. Ya. Ken, sorry. Dua kali kesempatan, makin bagus ya. Yuk. Ya. Lagi sekali. Yuk silakan lakukan. Tiduran kemarin ya. Lagi sekali. Ya. Silakan lagi sekali. Ya. Sudah 2 kali, sudah ya. Stop. Ayo silakan. Sabar. Paling fail kita. Weh, bola aku. Ya, sini Pak, Mas tuh.
Dua kali kesempatan. Nggak sampai sore kan? Di belakang ya. Balik badannya ke kiri ya, balik badannya ke kiri. Ya. Ayo silakan. Balik badannya ke kiri. Ya. Nah, ayo silakan. Nah, silakan duduk sini, ambil bolanya. Ya, sudah melakukan praktek sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Masih ada beberapa kelompok yang melakukan kesalahan ya. Dari beberapa kelompok ada juga yang sudah bagus dan ada yang masih melakukan kesalahan. Ada yang tahu kesalahannya di mana? Di kaki. Pada saat menolaknya ya, pada saat menolaknya masih ada yang melempar. Udah. Pak, evaluasi langsung ya. Tolong dipegang ya. Udah. Coba bangun satu, Gus. Ya ini satu sana bangun, jaga di sana dulu ya. Biar nggak jauh bolanya. Udah. Pak, lakukan evaluasi ya, supaya tidak jadi kesalahan nanti pada saat menggunakan alat yang standar, karena di alat yang standar cukup berat ya. Makanya tidak boleh gerakannya melempar, itu pertama ya. Yang pertama, tangan kiri di atas, tangan kanan memegang peluru, taruh ya, turun ya. Kaki kiri diayunkan ke depan dan ke belakang melusur. Yang melecut ke belakang adalah kaki kanan ya, seperti ini ya. Posisi harus tetap condong nak ya. Posisi harus tetap condong seperti ini supaya ada dorongan ke depan sebentar. Udah? Udah, Pak ulang ya. Nah, ya. Udah. Satu, turun. Gerakan, dorong. Nggak usah keras, yang penting gerakannya benar. Ya. Kalau gerakannya salah, sebentar menggunakan alat yang berat, melempar seperti ini, elbownya yang bahaya atau sikunya. Ya, makanya gerakannya mendorong. Coba ulang lagi sekali. Lempar sini. Sini lempar sini dulu. Ya. Nah, lagi sekali ya. Nggak usah jauh. Ya, yang penting gerakan proses dari awal benar. 1, 2. Ya, gerakan belakang, dorong. Kaki kanan ke depan. Gerakan lanjutan setelah mendorong ya. Setelah mendorong baru ke depan. Udah ya, ada pertanyaan? Tadi ada kelompokan yang bagus, yang melakukan adalah kelompokannya ketua kelas tadi. Siapa kelompoknya tadi? Coba bangun, lagi sekali. Ya, yang betul. Kelompoknya bangun. Ya. Langsung semuanya bawa bola. Bantu. Yuk, tangannya dilihat. Ya. Semua mendorong. Ya. Bukan gerakan yang benar oleh temannya sendiri ya. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Ada yang bagus. Sudah. Untuk sekarang anak-anak melakukan sendiri-sendiri ya. Akan Pak panggil sesuai dengan nomor absennya. Lakukan gerakan yang benar seperti tadi ya. Udah. Lakukan dari sini, Pak panggil 2 orang yang melakukan urutan paling kecil ya, ditolak. Setelah itu yang ambil urutan yang kedua. Setelah itu Pak panggil yang kedua, yang ketiga mengambil bolanya. Selanjutnya seperti itu ya. Dan minggu depan pertemuan yang kedua baru kita akan melakukan ambil nilai ya. Satu-satu seperti tadi menggunakan bola besi atau peluru yang asli. Sudah? Ada pertanyaan? Nah ya, tetap
duduk seperti ini. Yang Pak panggil nanti anak-anak melakukan di sini ya. Misalnya Pak ambil absen 1 ya. Bagus gitu misalnya ya. Masuk anak-anak masuk ke sini. Lakukan tolakan seperti tadi. Nggak usah keras-keras, yang penting gerakan bener ya. Setelah itu jatuh di sana, nomor absen 2 yang ngambil, absen 2 kembali ke sini. Ada pertanyaan? Udah ya? Pak lakukan langsung ya. Udah? Saya ngurut aja jawab. Saya kita Orang dari absen 1 ke 41. Udah. Pak panggil satu-satu ya. Oh, yang pertama Gede Kusuma ya, Gede Kusuma. Dah, yang menjaga Kaila. Dah, ayo silakan. Awas ada yang cemburu Ayo silakan. nggak boleh, nggak berdamai. Langsung kamu yang jaga sana nak. Ya. Kejauhan. Ya, silakan. Ya. Ya. Rafa. Dinar, siap. Ayo, silakan. Bilangnya apa? Lama. Ayo, langsung ganti. Takutnya. Lanjut. Jody. Mila, Kak Prisma. Ayu Dika. Ayu, berapa? Sabar ada? Asik. Ayo. Ya, silakan. Ya, masih salah ya, masih melempar. Ya, nanti lagi. Nah, lanjut. Dosa. Bayu Prayoga. Prayoga. Bayu. Tutin. Dah, ya silakan. Raffi. Silakan, bayu sekarang. Kayaknya juga nggak bisa. Itu palanya Tutin. Ya, silakan. Naik palanya. Ya. Agustia. Saniska. Dan, ya silakan. Ganteng banget. Dia yang didorong bola.
Pecah besar tuh. Ya. Gak usah. Kan kirinya nanti. Kiri duluan apa? Udah, ya. Udah. Kece. Krisnanda. Ya. Woi. Ayo Pradana. Iyo. Deme. Udah, ya silakan. Konter. Si paling atlet. Ya, ini kata ya. Kece. Ya, lanjut Krisna. Bapak kecilku. Anin dia. Udah, ya silakan. Aku pengen dipandang. Awas ketahuan. Ya, dicoba dulu. Bolanya di mana posisinya? Yuk. Sudah? Iya. Jasmine. Jasmine ganti nama. Yuk. Ya TM. Banget nih BL. Pak, ya. Dibi. Yuk, lagi lanjut. Ayu Minta. Ramasa. Sakit Pak. Anom. Sumbang kita badan ya. Sumbang kita badan ya. Iya gitu. Asin. Julia. Tanaka. Habis Rian siapa? Aku. Ya, habis Rian Kak Ayu. Ya, ayo silakan. Rian jangan ikut bangsat. Cuma Diana ada nggak? Paramita. Apa Pak? Ya silakan. Sembilan siapa? Diana. Rian kecilku. Hari Jumat ada pembukaan ya kan?
Yang mana duluan? Pas kaki kiri diangkat tuh kaki kanan duluan. Ayo Pak. Diana. Diana ada? Kele-kele. Ya, Mania. Jawabannya basket. Silakan. Ya, balik ke kaki yang kiri ya, balik badannya ke kiri. Ya, silakan. Purbarika. Ada Purbarika. Purba. Amal. Rika. Saya Purba. Ini Purba gini ini. Habis itu kan ribet. Jadi tarik tangan kikiwir. Bukan dia. Satika. Cinta Satika. Yuk. Bisa. Ya. Ayo silakan. Kita gini nggak? Cuma yang kita lakuin satu orang, yang paling benar dia ada di paling Ya kan di posisi. Yuni. ini si rambutnya Tadi dia. langsung mati oh ini temperaturnya. Nah, coba beli di sini tadi. tahu Pak Muraca bang itu langsung Coba yang lain sini duduknya. warna berbeda mendingan masa Sini agak tidur. satu orang 100.000 satu orang 100.000 kan Abang 100.000 aku makan dikit. Duduknya di sini, ditutup. Jadi bangun. Iya. aduh duduk sama dia Dong rekam kemunan. Ya silakan. Udah pegang dulu temannya. Ya. Udah, ya sekarang yang satunya terbalik tegangkan ya pundak temennya ya ayo silakan boleh ya tambah cepat gerakannya ya udah balik lagi nah, di sana. Nah, tambah cepat.
Ya, stop. Ya, sudah ya. Sekarang silakan anak-anak duduk kembali. Kita refleksi dulu. Nah, duduknya di sini. Ya, duduknya di sini. Di bawah ada sini. Nah, ya, di bawah. Ya. Kita refleksi kegiatan yang tadi. Silakan duduk yang bagus. Anak-anak ya, tadi kita sudah lakukan cooling down atau pendinginan ya, setelah melakukan kegiatan. Ya, sekarang Bapak akan refleksi kegiatan anak-anak ya. Yang pertama, setelah anak-anak melakukan praktek tadi ya, ada beberapa teman dari anak-anak itu sudah melakukan dengan sangat baik ya, dengan sangat baik sekali, dan ada beberapa yang masih kurang ya. Dan yang sangat baik itu sudah Pak panggil tadi ke depan 2 orang dan melakukan kegiatan ya, mempraktekkan lagi kegiatannya. Sudah anak saksikan sangat baik dari teman yang lain ya, tapi yang lain juga nilainya sudah bagus semua di atas M, dan ada yang terbaik 2 orang yang setelah Bapak berikan ke depan ya. Kita berikan tepuk tangan dulu pada teman yang sudah tadi ya. Untuk itu ya, karena kita sudah selesai melakukan kegiatan ya, untuk minggu depan ya, minggu depan anak-anak akan melakukan kegiatan PJOK lagi atau kegiatan praktek dengan materi yang sudah Pak siapkan, materi yang baru ya. Untuk hari ini ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak. Ya, anak-anak sudah melakukan kegiatan teknik dasar passing bawah tulang punggung itu ya. Semoga anak-anak mendapatkan materi tadi, ada pengalaman ya, ada pengalaman untuk ke depannya. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Udah ya. Untuk itu kita tutup ya, karena kondisi lapangan panas seperti ini, anak-anak cukup duduk dengan sikap sempurna ya. Kita akan lakukan doa ya, karena tadi di awal doa kita tutup juga dengan berdoa. Udah? Udah ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan anak-anak masing-masing ya. Semoga apa yang anak lakukan tadi dalam kegiatan ada manfaatnya, dan juga untuk mengikuti kegiatan selanjutnya di kelas nanti untuk pembelajaran yang lain dalam keadaan sehat juga. Berdoa, mulai. Ya, selesai ya. Selamat pagi menjelang siang ya. Terima kasih. Biar lebih semangat lagi, yel-yel ya, yel-yel kita jangan lupa. Masih ingat? Masih. Salam olahraga. Olahraga, salam olahraga.